Baik, Bapak Ibu Sedharma, sebelum kita mulai, mari kita mengagungkan terlebih dahulu Guru junjungan kita, Sang Buddha Siddhartha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, senang ya Bapak Ibu ya, hari ini kita bisa bertemu kembali setelah cukup lama saya tidak berbicara di sini. Hari ini kita bertemu kembali. Sebenarnya Bapak Ibu, ini tuh minggu agak sedikit berbeda ya harusnya ya. Karena dijadwalkannya adalah sebelum tanggal 17 itu adalah Cik Lani atau Ibu Lani. Terus tanggal 17-nya Ibu Endang. Dan hari ini harusnya ngisi adalah Pak Adi gitu ya. Tapi merayakan gitu ya. Nah, tapi sebelum ke situ di hari Kamis kalau saya tidak salah, Ramaiku ini datang ke kamar saya, beliau bilang, besok minta tolong ya, hari Minggu ngisi dhamma di sana ya. Aduh, hari Minggu ngisi dhamma di sana. Pak Adi enggak bisa ternyata. Wah, ternyata beliau hari ini datang gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini kalau minggu kemarin kan sudah cukup berat ya. Materinya cukup berat. Waktu minggu kemarin kan kita bahas tentang warisan ya. Apa yang bisa diwariskan gitu ya. Hari ini kita sedikit, ya kalau orang bilang apa Pak Adi, intermezzo ya. Hanya sedikit-sedikit saja. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas atau mengulang kembali ajaran Sang Buddha yang disampaikan Sang Buddha. Namun sebelum ke situ saya ingin bertanya biasanya kayak gini. Menurut Bapak Ibu, biasanya nih kita, kalau kita kan kumpul-kumpul kayak gini ya, cenderungnya menginginkan sesuatu yang kita rukun nih, kita harmonis, kita menciptakan suasana yang toleransinya tinggi gitu loh. Jadi menciptakan suasana yang adem, ayem, tidak ada keributan. Identiknya kan kita inginnya kayak gitu ya. Identiknya inginnya kayak gitu. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Belum tentu kita kumpul bareng begini, kita semua ini harmonis. Kadang-kadang ada sedikit pergesekan di antara kita semua. Iya enggak? Tidak seselamanya yang terlihat bagus itu memang betul bagus, tapi terkadang ada juga gesekannya. Dan mungkin yang akan saya sampaikan ini juga pernah disampaikan, terutama terkait dengan suta-suta. Biasanya Pak Ratno ini, dia adalah orang yang paling banyak membahas tentang suta-suta itu. Nah Bapak Ibu, yang ingin saya bahas ini adalah salah satu suta di dalam Anguttara Nikaya 6, bagian 6, di syair atau bait ke-12 ada namanya Saraniya Dhamma Sutta. Saraniya Dhamma Sutta. Kalau kita ambil di buku atau diartikan dalam buku secara langsung, dikatakan seperti ini, bahwa di dalam suta ini mengenai atau dibahas mengenai bagaimana cara atau prinsip yang dipegang untuk menciptakan kondisi yang rukun tanpa perselisihan. Jadi dibahas di dalam sini. Isinya cuma 6 poin, sedikit ya, 6 poin ya. Isinya cuma sedikit, ada 6 poin. Dikatakan seperti ini. Para biku, ada 6 prinsip kerukunan. Ini yang menciptakan kasih sayang dan penghargaan dan mengarah pada kebersamaan tanpa perselisihan, kerukunan, dan kesatuan. Apakah yang 6 ini? Yang 6 ini yang pertama adalah metta kaya kama. Yang pertama dari 6 ini adalah metta kaya kama.
Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah cinta kasih dalam perbuatan. Jadi cinta kasih yang timbul atau yang diutarakan dalam bentuk perbuatan. Jadi tindakan yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan itu didasari oleh cinta kasih. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman sedharma membuka Sariputa, itu biasanya kan langsung ada artinya ya. Ada pilihan artinya. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, tapi bahasa Palinya belum ada ya Mas Ratno ya? Belum ada. Nah, saya ambil dari situ yang dikatakan begini. Di sini seorang biku mempertahankan tindakan cinta kasih melalui jasmani terhadap teman-temannya. Para biku, baik secara terbuka maupun secara pribadi, ini adalah satu prinsip kerukunan yang menciptakan kasih sayang dan penghargaan dan mengarah pada kebersamaan tanpa perselisihan, kerukunan, dan kesatuan. Jadi yang pertama adalah meta kaya kama, cinta kasih dalam perbuatan. Jadi setiap perbuatan didasari dengan cinta kasih. Mau berbuat apapun itu kita dasari dengan cinta kasih. Bukan seenak sendiri, semau sendiri. Sang Buddha mengajarkan kita sebagai manusia hendaknya berusaha mengembangkan cinta kasih. Setelah dikembangkan kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi kalau kita biasa meditasi cinta kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu kan sebenarnya baru pada pikiran kita. Iya nggak sih? Baru pada pikiran kita nggak sih? Tapi ketika kita lakukan dalam bentuk tindakan, ada orang yang butuh bantuan kita bantu, itu tindakan bukan? Tindakan kan? Selain itu, kalau misalnya nih, kita di beberapa waktu yang lalu pernah mengadakan namanya function. Function itu adalah proses kita menyelamatkan makhluk lain agar kehidupannya lebih panjang. Ya kan ya? Proses di mana tindakan kita itu menyelamatkan makhluk lain agar makhluk itu hidupnya lebih panjang. Jadi bukan hanya sebatas di ember itu nanti diambil orang mau beli, diketok kepalanya mati gitu kan? Enggak. Tapi ada proses di mana kita ngambil itu, oh ini ikan yang kita beli adalah ikan yang memang sudah tidak lama lagi akan mati, akan meninggal. Kita ambil, kita beli, kita bawa ke kali, ke sungai, kita lepaskan. Ada proses di situ. Kalaupun nanti misalnya setelah kita lepaskan ada yang mancing, mungkin itu bagian dari kama ikan tersebut memang harus mati pada saat itu. Ya kan? Tapi kita sudah berusaha untuk melakukan proses, oh ini loh kita membantu agar hewan ini hidupnya lebih lama, lebih panjang. Ya kan ya? Jadi ini adalah cinta kasih yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Atau perbuatan yang kita lakukan didasari dengan perasaan cinta kasih. Nah, itu baru kepada hewan, kepada ikan, kepada burung. Sekiranya kalau kepada manusia bagaimana? Harusnya kan ya, kita sama-sama makhluk hidup ya. Sama-sama makhluk hidup, berarti kalau kepada manusia, cinta kasih yang kita keluarkan itu lebih besar. Tindakan cinta kasih yang kita lakukan itu harusnya lebih besar. Ada orang kesusahan datang, oh kita bantu. Selama kita masih bisa membantu, tidak menyusahkan. Ada satu ungkapan kan kayak gini, mungkin Bapak Ibu sering dengar, bahwa ketika kita tidak bisa membantu orang lain, paling tidak menyusahkan orang lain, gitu ya. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan ini, tindakan yang baik ini, kita lakukan. Kecil-kecil nggak apa-apa lah, ya Pak Di ya. Kecil-kecil kan kalau peribahasanya Pak, sedikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Itu perbuatan yang kecil-kecil yang kita anggap remeh, membantu orang lain,
itu bisa memupuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang kita tidak tahu ke belakangnya bagaimana. Karena kecil-kecil pun bahaya ini. Kecil-kecil ini lama-lama menumpuk besar, kita tidak tahu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Cinta kasih di dalam perbuatan. Itu yang pertama diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Saranya Dhamma. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dikatakan bahwa adalah metta waca kama. Cinta kasih dalam ucapan, atau juga ketika kita berucap, itu ucapan yang didasari dengan cinta kasih. Didasari dengan perasaan cinta kasih. Tidak sakarnya sendiri, tidak semaunya sendiri. Tadi ada perbuatannya, sekarang ucapannya. Ucapan yang kita ucapkan ini adalah didasari dengan cinta kasih. Jangan sampai ketika kita berucap begini, ada hati yang tersakiti. Ada orang lain yang tiba-tiba memendam perasaan tidak suka terhadap diri kita. Banyak tuh Bapak Ibu, orang-orang di sekitaran kita, mungkin saya sendiri, mungkin saya sendiri, yang ketika orang lain berucap, ucapannya bagus, tapi pendengaran saya kadang tidak nangkep dengan sesuai. Sehingga batin saya, perasaan saya, kok tadi dia ngomong kayak gitu ya? Apa dia gedek sama saya ya? Perasaan tidak suka. Mungkin orang itu berucap baik menurut versinya dia. Tapi versi kita dia kurang pas. Sehingga banyak terjadi perselisihan di antara kita itu hanya karena ucapan yang tidak bisa diterima dengan mudah. Mungkin saya dengan Pak Adi mungkin pernah. Ya Pak Adi ya. Mungkin karena Pak Adi maksudnya seperti ini, saya maksudnya seperti ini. Sama-sama tujuannya baik, cuma dalam bertutur kata Pak Adi tidak bisa menerima perkataan saya dan saya tidak bisa menerima perkataan Pak Adi. Bisa terjadi. Bisa. Inilah yang membuat banyak dari kita itu berselisih paham. Karena bagaimana cara kita berucap itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Apalagi dalam satu komunitas. Biasanya ini yang lebih sering-sering ini. Kalau sudah satu orang, gue ngerti ora, si kae. Wah, udah ini satu pancingan ini ngumpul. Udah satu pancingan ngumpul, buat gap sendiri, buat geng sendiri. Sudah kita ngobrolin tentang ini tentang ini, pisah. Akhirnya satu bisa menjelekkan yang satunya. Karena dalam berucap ini tidak pas, tidak sesuai, tidak ada cinta kasih. Semaunya sendiri. Ngomong ya asal ngomong, tidak dipikirkan sejauh apa dampaknya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau berucap kan lebih gampang ya Bapak Ibu ya. Kita berucap itu sesuatu yang lebih gampang. Tapi mempraktekannya biasanya yang sulit ini. Kita berucap, makanya kita berlatih untuk membuat diri kita waspada. Waspada terhadap apa yang akan kita ucapkan. Jangan sampai yang kita ucapkan ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan untuk orang lain. Ini adalah sesuatu yang simpel sebenarnya Bapak Ibu ucapan itu. Cuma banyak dari kita yang karena salah berbicara, salah menangkap persepsi orang lain, jadinya ribut. Kalau saya tidak salah, siapa ya, Ibu Lani atau Bu Endang ya di minggu kemarin itu, hanya karena satu ucapan yang kurang pas, orang ini berselisih paham dalam waktu yang lama. Ketika dipertemukan keduanya, kamu itu sebenarnya masalahnya dengan dia itu apa? Sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu. Cuma awalnya doang aja. Ngedenger yang tidak ingin didengar, dan orang itu berucap tapi tidak sesuai dengan keinginannya pendengarnya.
Sehingga ucapan ini menjadi sesuatu yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya ke belakangnya agak sedikit ribet nantinya. Sehingga kita perlu hati-hati dalam berucap. Ya Pak Ratno ya, kita perlu hati-hati dalam berucap. Karena kalau salah sedikit aja nanti, wah, singgungan ke belakangnya ini yang dampaknya ini yang terus menerus. Banyak dari kita kebanyakan kayak gitu Bapak Ibu. Tidak ada masalah, hanya sekedar ucapan biasa dianggap itu menjadi masalah sehingga ini merentet ke belakang. Ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Itu yang kedua. Ucapan yang didasari dengan cinta kasih. Ucapan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang diajarkan Sang Buddha dalam Saraniya Dhamma, metta mano kamma, cinta kasih dalam pikiran. Atau ketika kita berpikir tentang sesuatu yang menyebarkan ujaran cinta kasih. Berpikir sesuatu yang baik. Dalam Sariputta, kemudian seorang biku mempertahankan tindakan cinta kasih melalui pikiran terhadap teman-temannya. Para biku, baik secara terbuka maupun secara pribadi, ini juga salah satu prinsip kerukunan yang menciptakan kasih sayang dan penghargaan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Sedharma, cinta kasih dalam pikiran bagaimana kita menjaga, mengawasi, dan memperhatikan pikiran kita untuk senantiasa bersiaga dengan uncaran cinta kasih. Pikiran kita jaga dengan sesuatu yang bertaburan metta, bertaburan cinta kasih. Kalau ada pikiran yang timbul, oh ini saya tidak suka sama si A, ini ditekan untuk dihilangkan. Ditekan untuk dihilangkan. Jangan, oh saya tidak suka sama si A, malah digembor-gembor terus, dipupuk terus, makin tidak suka nanti jadinya. Dikondisikan pikiran dengan berlatih meditasi. Berlatih mengendalikan pikiran bukan dikendalikan oleh pikiran. Kita yang mengendalikan pikiran kita. Kita melatih diri kita untuk selalu mengendalikan pikiran kita. Bukan kita nanti terkendali oleh pikiran. Wah kalau kita dikendalikan oleh pikiran kayaknya, wah ini saya pengen kesini, saya pengen ini, pengen itu. Gitu ya. Tapi kalau kita mengendalikan pikiran kita, maka pikiran kita jaga, oh ini tidak usah, buat apa? Ini tidak perlu, seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, tindakan, ucapan, dan pikiran, ketiganya tadi ini berjalan selaras. Jangan sampai timbul sesuatu pikiran, ini pikiran yang kayak gini. Kita berpikir dengan ujaran cinta kasih. Berucap dengan ucapan yang didasari dengan cinta kasih. Tapi perbuatan kita tidak didasari dengan itu. Contohnya gini. Kita pergi atau ini ungkapan yang sering kita lakukan, saya pernah lakukan waktu masih sekolah. Kenapa? Karena kita jauh dari rumah. Bagaimana kita mengirit persediaan makanan. Ketika ditanya, oh pikiran kita sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tangan ini sambil megang joran. Kenapa? Menyelamatkan ikan yang tenggelam. Padahal habitatnya di air ya. Menyelamatkan ikan yang tenggelam. Kenapa? Kalau saya tidak mancing, stok makanan saya habis di belakang ini. Jadi ini sesuatu yang keliru Bapak Ibu. Ternyata setelah saya mempelajari lagi, ini keliru ternyata. Harusnya tidak seperti ini. Ini tangan ini harusnya disingkirkan jorannya. Ya kan? Harusnya jorannya disingkirkan. Sabesata ya cukup sabesata bawantu sukitata. Menyelamatkan hewan yang di pasar. Kalau diselamatkan di fangsen. Ya, seperti itu ya. Ini karena ketika itu
kita berpikir bagaimana kita bertahan hidup dengan kondisi saat itu. Sehingga kalau sekarang saya bilang mancing, tidak. Saya tidak mancing saat ini. Tapi bagaimana kita berusaha. Saya sudah mulai menyadari itu, sehingga saya mengajak Bapak Ibu, oh ini keliru. Sehingga ini saya tinggalkan, dan Bapak Ibu yang belum seperti itu, usahakan tidak seperti itu. Seperti itu ya Mas Ratno ya? Supaya tidak terjerumus pada tempat yang sama, yang itu membawa diri kita pada sesuatu yang tidak baik. Tidak baik. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Metamano kama. Pikiran yang didasari dengan cinta kasih. Pikiran yang ketika kita lakukan, kita mengujarkan dengan ujaran yang baik. Berharap semoga semua makhluk hidup bahagia. Bukan pikiran kita semoga semua makhluk hidup bahagia, tapi tangan kita sambil melukai makhluk lain. Ya. Tidak seperti itu. Ketika kita berujar semoga semua makhluk hidup berbahagia, ucapan kita berujar semoga semua makhluk hidup berbahagia, maka tindakan kita pun harus tindakan yang menyelamatkan makhluk lain. Ketika kita tidak bisa menyelamatkan makhluk lain, paling tidak tangan kita tidak melukai makhluk lain. Tidak membuat makhluk lain terluka, merasa tersakiti. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat dikatakan adalah sadrana bogi. Berbagi secara adil. Ini dalam sutanya dikatakan seperti ini. Kemudian seorang biku berbagi tanpa merasa enggan segala perolehan yang baik, yang diperoleh dengan baik, termasuk bahkan isi mangkuknya sendiri, dan menggunakan benda-benda itu secara bersama dengan teman-temannya, para biku yang bermoral. Ini juga adalah salah satu prinsip kerukunan yang menciptakan kasih sayang dan penghargaan. Berbagi. Ini khususnya untuk orang-orang yang sudah menikah, ya Pak Dia. Kalau kita kayaknya nanti dulu gitu. Ini adalah untuk orang-orang yang sudah menikah. Dalam satu keluarga, identik kan ada ibu, bapak, anak. Arjun berdua, Ave berdua. Ini harus berbagi yang adil. Berbagi yang adil dengan adiknya, adik dengan kakak berbagi dengan adil. Jangan aku rak gelem berbagi karo adikku. Lah ngopo? Bandel. Jangan seperti itu. Berbagi yang adil. Punya satu ya dibagi dua. Punya makanan satu piring ya dibagi dua. Makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng. Kenapa? Coba lihat, tanya. Lihat, dengar dan tanya ke orang-orang yang tua zaman dulu. Biasanya nasi, lauknya telur, telur satu bisa dibagi 7. Iya enggak Bu? Iya kan? Pak Adi pernah ngalamin kan? Oh belum ngalamin. Mungkin yang lain pernah ngalamin. Pak Putu pernah ngalamin kan? Nasi satu telur dibagi 7. Kadang-kadang nasinya telurnya itu ketika digoreng dicampur dengan apa? Dicampur dengan terigu. Terigu, lombok, daun bawang dicampur gitu kan, nanti dibagi. Yang penting apa? Yang penting ada rasanya. Yang penting ada rasanya. Jangan kalau punya sekarang, punya McD 1, berdua dengan adiknya, ya udah makan sendiri, adiknya dikasih apa? Kasih tulangnya aja lah sama bungkusnya gitu kan. Itu yang tidak disarankan, tidak dianjurkan. Tapi berbagi yang adil. Kalau punya satu ya dibagi 2 bareng-bareng makan. Punya apa-apa dibagi dengan adil. Punya mainan. Ini khusus yang adik-adik dulu nih. Punya mainan. Mainannya 1. Orangnya berdua. Apa yang harus dilakukan? Gantian. Kalau dipotong nanti mainannya rusak, nggak bisa dipakai mainan lagi.
Tapi gantian, bagaimana berbagi dengan adil? Menciptakan kondisi yang adil. Bapak ibu bagi-bagi tugas rumah bareng. Yang satu nyapu, yang satu ngepel. Bisa dilakukan nggak? Bisa. Cuma pertanyaannya mau apa tidak? Harusnya kan mau. Karena itu pilihan untuk hidup bersama. Kalau saya, Pak Adi, Pak Eko ini masih, ya waktunya nyapu kita nyapu ya Pak Adi ya. Waktunya nyapu kita nyapu. Tidak usah nunggu orang lain. Tapi yang kita hidup berbarengan, yang kita hidup jadi satu, yang terbentuk dalam satu kelompok, ada baiknya ketika kita melihat dari sarannya Dhamma ini adalah kita berbagi dengan adil, supaya tidak ada iri hati. Nah, yang terbanyak terjadi ketika kita dalam satu kelompok-kelompok tertentu adalah pembagian tugas itu tidak terbagi dengan adil. Sehingga banyak orang yang, loh dia kan kerjaannya cuma sedikit, frekuensi kerja saya lebih banyak. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia dibedakan dengan kita? Timbul perasaan iri, timbul perasaan kok saya tidak sama dengan dia. Ini yang tidak baik. Sehingga dalam satu kelompok ada baiknya untuk menjaga kerukunan dengan memberikan tugas yang adil, memberikan sesuatu yang adil, pendapat yang adil. Tidak berat sebelah. Tidak, wah aku lebih setuju sama dia ya, dia nggak usah ngapain didengar. Tidak seperti itu, tapi bagaimana semua ditampung menjadi satu sehingga dibagi, dikerjakan dengan adil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah yang kelima. Berbagi secara adil. Tidak, ini buat saya yang lebih besar, saya kan kakaknya. Tidak seperti itu. Ini saya lebih dulu, kenapa? Saya kan kakaknya. Ini adik saya ini yang sedikit aja. Kenapa? Dia kan masih kecil. Tidak seperti itu. Tapi berbagi dengan adil. Dengan sama. Punya 10 apel ya dibagi 2, 5. Ya gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang keempat, berbagi secara adil. Lalu yang kelima, di dalam sarannya Dhamma adalah sila samanata, menganut moralitas yang sama. Kemudian seorang biku berdiam baik secara terbuka maupun secara pribadi dengan memiliki perilaku bermoral yang sama dengan teman-teman para biku yang tidak rusak, tidak cacat, tanpa noda, tanpa bercak, membebaskan, dipuji oleh para bijaksana, tidak digenggam, mengarah pada konsentrasi. Ini juga salah satu prinsip kerukunan yang menciptakan kasih sayang dan penghargaan. Demikian Bapak Ibu, untuk menciptakan kerukunan dan kebersamaan yang baik, maka dalam satu kelompok, orang yang berada di dalamnya perlu memiliki moralitas yang baik, sila yang baik, ataupun cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang baik, tindakan yang baik tadi. Ini diwujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi bagaimana seorang memiliki moralitas yang baik, diwujudkan dalam tindakan yang baik. Moralitas yang baik membuat seorang disenangi, sila yang dijaga dengan baik, orang lebih senang. Ketika kita, Bapak Ibu ya, memiliki moralitas yang baik, sila yang baik, orang-orang pada senang sama kita enggak? Identiknya lebih senang kan? Kenapa? Soalnya gini, kalau orang moralitasnya kurang baik, sering melukai orang lain, makhluk lain,
orang tentu tidak akan senang untuk dekat-dekat. Kenapa? Takut jadi korban. Takut jadi korbannya. Contoh si A, orangnya apa? Senang marah-marah. Moralitasnya tidak baik. Marah-marah. Sering melakukan apa? Tindakan pemukulan. Namplek, plak gitu kan. Orang-orang senang gak deket dia? Gak mau. Kenapa? Lah nanti kalau saya deket dia, saya yang dipukul kok. Ngapain? Itu kalau sila yang pertama, melukai orang lain, melukai makhluk lain. Orang tidak mau senang, tidak mau dekat-dekat, karena takut jadi korban. Kalau misalnya sila yang kedua, mengambil yang bukan miliknya. Orang juga tidak mau dekat-dekat, kenapa? Jalan bareng berlima. Yang satu ngambil barang milik orang lain di jalan. Yang 4 ini bakalan menjauh. Kenapa? Takut kena getahnya. Kenapa? Satu orang yang ngambil nanti semua kena. Makanya ketika moralitasnya kurang baik, kurang dijaga, orang tidak mau dekat-dekat. Loh ngopo kowe ora bareng mlakune kok. Wegah. Kenapa? Kemarin dia ngambil barang orang lain di pinggir jalan. Akhirnya dia ditangkap warga. Saya yang jalan bareng dia, kena getahnya, dikira saya ikut ngambil. Mau orang dekat-dekat kayak gitu? Gak mau. Orang kan menjauh. Ngapain saya dekat-dekat dia lagi? Nanti malah ujung-ujungnya saya kena lagi getahnya. Itu ketika moralitas tidak baik, berucap tidak benar. Wah, aku ingin tes dihapusi karo wong kae. Orang tidak mau. Orang tidak mau. Orang lebih cenderung mencari kelompok yang sefrekuensi yang baik. Sefrekuensi yang baik. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu orang cenderung menjauh. Takut kena getahnya. Tidak berbuat tapi takut kena akibatnya. Saya nggak berbuat pengambilan barang orang lain. Tapi karena teman saya yang ngambil, saya ikut kena. Saya ikut kena. Jadi orang cenderung menjauh ketika orang itu memiliki moralitas yang kurang baik. Tapi kalau orang moralitasnya baik, tidak pernah menyakiti makhluk lain, tidak pernah mengambil barang milik orang lain, berkata jujur. Disenangi tidak Bapak Ibu? Disenangi. Kenapa? Bisa membawa keberuntungan. Orang ngomongannya bagus, tidak pernah berbuat yang melukai orang lain. Wah, orang itu baik. Kenapa? Dia tidak pernah menyakiti orang lain. Sehingga banyak orang senang sama dia. Kemarin saya deket dia punya temen. Temennya ngajak saya neraktir makan. Dapat karma baik tuh Bapak Ibu tuh? Dapat karma baik. Hanya karena kita dekat dengan orang yang memiliki moralitas yang baik. Tapi kalau tadi orangnya tidak baik, pasti dijauhi. Sehingga Bapak Ibu Sedharma, dengan ini juga saya mengajak supaya kita sama-sama berlatih agar moralitas kita terjaga dengan baik. Agar moralitas kita adalah moralitas yang orang-orang bijak, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang enak diajak berteman, yang tidak menyusahkan orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang kelima. Menganut moralitas yang sama. Sehingga dalam satu kelompok yang sama, dengan moralitas yang baik, maka saya rasa komunitas itu akan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Ada satu ungkapan seperti ini. Bukan ungkapan ya, apa ya? Tapi begini.
orang-orang akan lebih cenderung mendekat pada orang yang menjual parfum. Supaya apa? Supaya ketularan wanginya. Tapi orang-orang akan cenderung menjauh dari orang-orang yang berperilaku tidak baik. Atau memiliki perbuatan yang kurang baik. Sehingga menjauh. Mereka akan lebih senang pada orang-orang yang wangi dalam perbuatannya, wangi dalam berbuat bajik, sehingga banyak orang yang datang seperti itu. Itu yang kelima. Yang keenam yang diajarkan Sang Buddha dalam Saranya Dhamma adalah Diti Samananda, memiliki pandangan benar yang sama. Kemudian, seorang biku berdiam baik secara terbuka maupun secara pribadi dengan memiliki pandangan yang sama dengan teman-teman para biku, pandangan yang mulia yang membebaskan dan mengarahkan diri seseorang yang bertindak berdasarkan atas pandangan itu menuju kehancuran sepenuhnya penderitaan. Ia juga adalah salah satu prinsip kerukunan yang menciptakan kasih sayang dan penghargaan. Yang keenam ini bisa disebut sebagai orang yang bijaksana. Orang yang memiliki kebijaksanaan. Siapa yang tidak mau sih yang berteman dengan orang bijaksana? Sama seperti tadi ya, banyak orang akan cenderung memilih teman yang bijaksana. Orang yang bijak akan lebih mudah mengambil sikap yang lurus. Jadi orang bijaksana itu biasanya ketika dapat masalah, dia bisa mengkira-kira dampaknya kalau saya melakukan tindakan A apa, dampaknya kalau saya tidak melakukan tindakan B apa. Jadi orang bijaksana biasanya tahu mana yang resikonya besar, mana resikonya kecil. Orang bijaksana biasanya seperti itu. Tahu resiko ketika dia melakukan perbuatan A itu apa, ketika dia tidak lakukan perbuatan A itu resikonya apa. Dia tahu. Inilah orang yang bijaksana. Dan banyak orang cenderung mendekat pada orang-orang seperti itu. Kenapa? Dia lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Padi, saya punya masalah. Masalah tentang apa? Masalah tentang A. Dampaknya apa? Oh ini. Oh Padi akan lebih dengan mudah. Oh jangan seperti itu. Hal yang harus kamu lakukan adalah ini. Supaya apa? Dampaknya kecil. Tidak besar untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi untuk mengambil keputusan orang bijaksana itu lebih gampang. Karena dia mengerti bagaimana cara mengambil keputusan tersebut. Tetapi kalau orang tidak bijaksana, biasanya kebalikannya. Ngambil keputusan yang penting ngambil. Resikonya urusan carry. Yang penting keputusan sudah saya buat, keputusan sudah saya ambil. Dampaknya belakangan saya tidak pikirkan dampaknya. Itu adalah orang yang tidak bijaksana. Sehingga dalam satu kelompok, dalam satu organisasi, lingkup keluarga, ataupun kita yang berkumpul di sini, memiliki pandangan yang benar yang sama, itu adalah sesuatu yang menguntungkan, yang membawa kebahagiaan. Kalau di dalam Manggala Sutta kan ini suatu berkah ya Pak Dia. Kita bergaul dengan orang-orang bijaksana, ini kan ada berkah. Ini berkah Bapak Ibu. Sehingga kita kumpul di sini ini suatu berkah. Kita memiliki satu pandangan yang sama untuk melakukan pembebasan diri dari penderitaan. Membebaskan diri dari samsara yang kita sudah berulang kali mengalami ini. Bapak Ibu Sedharma, pandangan benar atau kebijaksanaan ini bisa didapatkan dengan cara kita belajar dan berkumpul dengan orang-orang bijaksana. Belajar dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana. Kalau kita yang umat Buddhis kan ada para biku ya.
kita bisa berkumpul dengan para biku. Oh, ada biku datang, kita kumpul, kita tanya, Bante, kita berdiskusi Bante. Berdiskusi tentang A, B, dan C. Berdiskusi tentang sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Boleh tidak? Boleh kita berdiskusi dengan Bante. Melakukan tanya jawab. Tapi bukan berarti diskusinya diskusi yang tidak penting. Bante, si A ini loh Bante, rumahnya sekarang baru ya Bante. Kayaknya dapatnya nggak beres Bante. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak diperkenankan. Tapi ketika kita berdiskusi dengan Bante, Bante bagaimana cara kita mengatasi masalah ini Bante? Ah ini boleh. Ada masalah Bante di wihara A. Masalahnya kok agak berat ya Bante? Bisa dibantu cari solusi Bante? Itu bisa kita lakukan. Bisa kita gunakan itu untuk sesuatu yang baik. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam sutta ini ketika kita ingin mendapatkan kerukunan, keharmonisan di dalam keluarga ataupun komunitas baik yang kecil maupun yang besar, maka kita dapat mempraktekkan keenam hal ini. Kita mempraktekkan untuk diri kita sehingga kita akan menjaga untuk orang lain juga. Keenam hal ini adalah yang pertama adalah tindakan yang didasari dengan cinta kasih. Jadi ketika kita bertindak kita dasari dengan cinta kasih. Yang kedua, memiliki ucapan yang didasari dengan cinta kasih. Ketika kita berucap apapun itu, kita dasari ucapan kita dengan cinta kasih. Yang ketiga, berpikir dengan didasari cinta kasih. Jadi apapun yang kita pikirkan, itu kita dasari, kita landasi dengan cinta kasih. Yang keempat, berbagi secara adil. Berbagi secara adil untuk kelompok itu, untuk keluarga tersebut, untuk komunitas tersebut, berbagi secara adil. Yang kelima, menganut moralitas yang sama. Dan yang keenam adalah memiliki pandangan benar yang sama. Ini adalah 6 hal yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita lakukan untuk menciptakan keharmonisan di dalam diri kita sendiri, terus di dalam kelompok kita, untuk yang sudah menikah di dalam lingkup keluarga, ini bisa kita lakukan untuk menjaga keharmonisan tersebut, untuk menjaga kerukunan, sehingga tidak ada iri hati nantinya, tidak ada perasaan tidak menyukai, tapi bagaimana kondisi tersebut tercapai, yaitu adalah kondisi yang rukun, kondisi yang kita semua inginkan tapi terkadang belum tercapai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita mempraktekkan, kita menjalankan kembali ajaran Sang Buddha. Ini sudah cukup lama ya Bapak Ibu ya. Ternyata 20 menit lebih. Sehingga dengan demikian semoga ini membawa pengetahuan baru untuk Bapak Ibu. Dan juga menjadi pengingat, tentunya bukan buat Bapak Ibu saja, tapi buat saya juga, bagaimana kita berperilaku yang baik, yang ketika kita berpikir, berucap, dan bertindak yang didasari dengan cinta kasih. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga yang terbaik datang pada kita semua, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.